Iya, ada yang tidak mau beli mandiri yang ini. Enggak udah. Yang dulu ke situ nanti. Bisa. Ada nggak ini? Ya, ada Kak. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang Pak Lewi. Ini. Ini bulan merah ya. Udah dibuat Agustus. Udah, aku kirim ke Bisa bikin Sehat. Geser. Dari mana? Situ. Dari sini. Ah, itu di hati-hati di geser ke buyun, agak digeser lagi. Pakai wifi sini ada Bisa ada. Lubis. Bu. Tukar kasih dipinjam. Oper saja. Dah kan di situ. Sini aja. Di mana mau ini? Ini di bangku Kak. Sini aja dulu. Nah, itu kan lapangnya kan. Enak pakai itu makan enggak? Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu, kakak-kakak saya, abang saya. Iya. Sambil makan ya, Grace. Iya, santai aja kita karena kita sudah jelita dan lolita ya Bapak Ibu. Bener, ya, kok tahu pinter. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran ini pun enggaknya harus kita yang menguasai sekali, enggak. Kulit-kulitnya aja paling tidak kan, karena ada tahu kalau ditanya sama orang kita enggak ibaratnya Enggak enggak terkejut. ketinggalan, Enggak enggak buta. terkejut, ya bener itu. Kalau apa ini, apa itu kan gitu, udah ditanya apa ini Bu, apa itu Bu. Jadi kayaknya pertanyaannya bolak-balik ya kan Bapak Ibu. Jadi kami juga waktu di Bimtek di hotel enggak juga dipaksakan kali kami untuk menguasai ini, hanya untuk sekedar tahu juga dan sekedar membahas sedikit-sedikit gitu ya kan Bu Yohan ya. Iya, kebetulan yang dipanggil kami dua. Saya sih orangnya sekarang kalau dibilang pemerintah AA dulu mungkin masanya itu. Jadi kita banyak juga yang ini harus menyamakan persepsi. Banyak yang juga beredar di luar itu yang mengatakan kita ganti kurikulum PM katanya kan banyak guru-guru gitu, kurikulum pembelajaran mendalam. Padahal salah, itu bukan kurikulum, itu hanya menguatkan. Iya, supaya polanya itu di-refresh sebenarnya itu bagian dari kurikulum merdekanya itu. Nah, Jadi tetap kurikulum merdeka. kurikulumnya tetap merdeka, cuman ada nanti kolom lagi dibuat pembelajaran mendalam. Jadi deep learning itu bahasa Inggrisnya, deep itu Bu mendalam. Kalau dulu itu pengayaan. Iya, pengayaan. Zaman kami itu 80-an dulu. Jadi permainan Dulu. bahasa. Pengayaan inovasi. Itu dia. Jadi kata-kata lama itu kan ada canggihnya. Ibaratnya izin Bapak Ibu mungkin lebih duluan lah kurasa sudah melaksanakan ini. Saya kan masih ibaratnya dibanding Bapak Ibu masih muda. Jadi dibahasakan anak muda sebenarnya ini. Bahasanya aja itu. Bahasa anak muda dibuat sekarang. Iya. Deep itu bahasa Inggrisnya mendalam. Learning itu pembelajaran. Selama ini kita apa deep learning? Deep learning kayak gitu. Coding itu Bu, artinya coding itu instruksi untuk mencari bahan pembelajaran. Itu dia lebih ke IT. Jadi coding itu yang pintar mengajar itu orang UNSU. Kita juga udah dipelajari sih, cuman nggak males lah pengertian itu. Banyak sekali. Iya, itu hanya untuk guru mempermudah mencari
bahan untuk RPP, Oke. modul, iya. Pada diajarkan ke siswa. Jadi dia lebih meningkat ke IT-nya aja Iya. nih itu. Tapi saya ada mengatakan yang PM ini entah salah, nanti nggak tahu lah kalau salah, kalau diapakannya kan yang kan di situ yang Permendikbud nomor 13 tahun 2025 ini kan Iya. tentang jadwal pelajaran. Iya. Sementara salah contohnya agama itu kan ada 108 jam per tahun. Terus ada kokurikulernya 36 jam per tahun. Jadi dijumlah lah itu. Terus dibagilah dalam 1 tahun. Berarti yang 36 jam ini kan 1 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau yang 108 ini kan 4 jam dia per minggu. Jadi kan bertambah pelajaran Jamnya, iya. Jam pelajaran JP-nya. Nah, apakah salah saya nanti menyampaikan ke binaan? Tapi saya kata ke binaan gitu, yang ada 4 jam yang 1 minggu ini kita mengapakan ke anak, kita mengulang kembali yang 1 jam yang kita ambil kokurikuler ini, mendalamkan lagi ke anak. Saya bilang gitu kepada binaan. Sekarang tadi baru sama pada terus saya bilang kita mengapakan kembali pelajaran yang sudah kita beri, tapi jangan kita yang bernyanyi, jangan kita yang berkomentar. Kita lemparkan siswa, timbal balik jadi dia dengan dia sebenarnya. Apakah paham atau tidak yang sudah kita ajarin? Yang 4 jam yang dalam 1 minggu ini. Iya. Itu pun lagi digalakkan itu Kak. Kakak bilang itu 1 jam itu untuk Bapak dan Ibu, jadi teknisnya, yuk kita buat teknis ya. Teknisnya begini, biarkan ngasih materi dulu. Oh iya, selit Pak. Nah, nanti pas materi itu bertanyakan. Jadi gini, kita ini masing-masing normal dulu. Kita masing-masing sudah tahu nah sepertiga, seperempat kita dapat. Tapi kan jinjah-jinjah. Jinjah-jinjah itu artinya yang menyampaikan ya. Biarkan dulu Bu Aswita ceritakan materi. Pas materinya itulah Bapak Ibu dalaman tanya di situ. Tapi dia memulai dulu materi gitu ya. Enak kita ya. Silakan, silakan. Pasti ada semua di sini ya. Terima kasih Bapak. Kurikuler ada ada ini ekstra. Terima kasih juga saya ucapkan sama Tuhan dulu ya Bapak Ibu, saya lupa tadi karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan karena udah pada cerita tadi dia cerita juga. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang mau hadir ya. Nah, jadi ini sebenarnya Pak, kita sosialisasi sih, ini sosialisasi lebih ke sosialisasi sama sharing, karena kalau kita buat workshop itu ada perbedaan Bapak Ibu. Ini buat Bapak Ibu juga nanti kalau di lapangan biar jangan disenyumin sama guru ya. Bedakan sosialisasi, workshop, seminar sama BIMTEK, BIMTEK pelatihan. Kalau sosialisasi itu 2-3 jam selesai, hanya kulit-kulitnya saja. Nah kalau workshop itu 1-3 hari ya, bisa pakai sertifikat bisa tidak. Nah kalau BIMTEK itu sama dengan pelatihan, bisa 5 hari atau seminggu. Itu sekarang wajib pakai LMS. Jadi kita ini hanya sosialisasi sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena nggak akan terkejar, kami ngasih tahu ya kan Kak. Semalam kami udah koordinasi sama Kak Yunida. Kak kalau itu dia tingkat sosialisasi nggak akan terkejar materinya, pasti nggak akan puas Bapak Ibu. Dan kami bukan alat pemuas ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti kurang puas, bolehlah kita sharing lagi secara pribadi ya. Nggak akan puas ini Bapak Ibu kalau 2-3 jam ya. Nah, jadi ada lagi yang perlu saya sampaikan Pak. Ini dari dinas, kan ada sekolah yang sudah dapat boskin, mereka terkoordinir sama dinas, wajib membayar membuat kegiatan PM sama coding, mereka itu dipotong langsung 5.300.000 ya kan? 2 orang. Per sekolah. Iya, 2 yang orang boskin. Iya, gurunya 2 orang yang dikirim. Jadi yang tidak dapat boskin itu Bapak Ibu wajib petakan supaya Bapak Ibu kita seragam nih satu kota Medan. Tulis daftar sekolah yang tidak dapat boskin. Nah mereka harus wajib jadi sasaran itu dari BBTK pesannya ya kan Kak. Wajib mereka melaksanakan PM juga, karena apa? Itu akan kalau
kita tidak mendorong mereka, jangan memaksa, katanya mendorong ya. Mengajak. Gurunya dua Mengajak juga. supaya membuat kegiatan PM ini di sekolahnya. Kalau kita tidak mengajak atau mendorong mereka, itu ada kecemburuan sosial nanti bagi yang udah dipotong Iya, duitnya. betul. Ada polemik di lapangan. Bu, bagusan kami ada, aku semalam udah kejadian nih, aku rapat sama kepala sekolahku. Bu, bagusan gak usah dapat boskin lah aku. Kalau kayak gini caranya, saya kasih mereka edukasi pandangan. Saya bilang, mana bapak bayar? Yang bapak mau yang dapat boskin ada duit untuk membayar pelatihan, daripada yang tidak dapat boskin wajib juga ikut pelatihan tapi keluar dari dana reguler, sementara bapak dari boskin. Ibarat kita berutang, ada uang kita membayar utang, daripada kita berutang nggak ada uang kita membayar utang. Bapak pilih mana? Kedian bapak itu, kepala sekolah itu ada 3 orang semalam saya tanya. Nah, itu yang perlu, yang kami harus sampaikan sama teman-teman kami sesama pengawas. Jadi habis dari sini Bapak Ibu nanti turun ke lapangan, coba buat nanti data. Nanti boleh Bapak Ibu kemarin sama izin Pak Panda semalam itu saya pun kurang setuju sama Bu Korwas sama Bu Dewi. Mereka mematokkan uangnya. jadi hasilnya katanya mereka itu 2 hari dibayar 1,5 juta. Sedangkan kita aja kadang-kadang di binaan, ya mana tahu lah ibu ya kan, udah capek keluar pun belum tentu ada dikasih kan Kak Rosita ya. Jadi apalagi kita mau menyuruh mereka Mematok. itu udah saya tanyakan juga sama Pak Muji. Gini kata Pak Muji, nggak usah dipaksa. Kalau mau itu sukarela, dan kita bilang aja yang namanya kita waras, ya harus berkesadaran, ya harus ada lah namanya dia udah capek menerangkan, itu namanya mengasih reward ya semampu kita kan gitu. Mungkin nggak dikasih sama sekali itu. Coba sedikit buat kita kalau lari ke sini. Iya. Coba nanti kalau ini memang Bu Pohan sama Bu Asmita sama Pak Iwan kan gitu kan. Pak Iwan kan sama itu mendalami. Kalau ini Pak, kami kan ibaratnya untuk Pak Iwan itu enggak lagi, dia bisa di lingkungannya. Bisa dia kan ada biasa sama saya. Jadi maksud aku, kalau memang mau ke seluruh kota dan SD, itu sudah kita akan rapatkan dalam pemetakan. Nanti berhubungan sama Kabin. Itu aku dengar itu memang itu aku biarkan. Karena kita nggak ada ngomong. Jadi kalau nanti memang kita SD aja, bersih-bersih. Jadi SD nanti Ibu mau kecamatan mulai mana-mana mau berapa orang materinya. Kalau ini pemateri yang jelas kan memang Bu Asmita dengan Ibu Asmita Grace. Tapi sebenarnya Pak Iwan kan ada sama saya katanya materinya juga pembelajaran mendalam kan begitu, juga untuk guru-guru katanya. Jadi nanti kalau memang gitu kita bagi wilayahnya. Pak Iwan kecamatan mana-mana saja, Ibu kecamatan mana-mana saja, tapi jangan lupa libatkan pengawas wilayah itu. Itu nanti ya. Nah pemateri itu, ya jadi pemateri nggak boleh membuka, nggak boleh menutup. Nanti kita profesional. Kalau gitu nanti Ibu rapatkan setuju, kami buat format, kami tanda kami setujukan sama Pak Kadis, saya berani atau sama Pak Kabit kita, jalan kita gitu. Jadi jalan Ibu resmi gitu. Nah nanti aku bilang sama Pak Kabit, Pak ini masalah pembayaran nggak dipatokkan. Mau ngasih 500 mau nggak ngasih kan nggak mungkin. Jadi itu nanti dulu, dia tuh buat format tanda tangan baru diserahkan. Iya Pak. Cocok ya. Kalau pas kita nanti ini habis materi nanti kita ngomong kita rumah sedikit. Iya Pak. Kita mau buat apa tadi agak sedikit memahami ya, sedikit paham tentang perbedaan antara jam CP ya. Nah nanti itu Bu Ismita ya, pakai itu komentar kita berkomentar nanti. Aku nanti yang berjalan di dinas untuk tanda tangan itu ya. Lanjut mohon maaf. Terima kasih Pak sudah memfasilitasi. Memang ini kemarin menjadi pertanyaan bagi kami berdua gitu. Jadi
Udah boleh lah nanti kawan-kawan memberitakan ya Pak, bikin laporan sama Bapak kan? Iya, nanti biar kami buat suratnya. Iya, siap. Nanti yang sama Bunda Nurhadijah, kami kayak mana caranya mengasih Ya, kalau kami sih SMP SD. Oh gitu siap. Nanti petang nggak dengan Kami udah lapor sama ketua kami itu aja biar Bapak. Jadi kita sama-sama Kak bahasanya. Ini aja kami sudah lapor sama Pak Panda, biar Bapak ketua aja yang ngomong sama Ibu Perwas itu aja nanti apa? Sama ketua aja. Iya, gitu aja. Itu Pak Iwanur kan juga itu kan. Kan bayar Pak, aku kalau main patok-patok aku takut. Ya. Nggak enak nanti. Nah, kita tantangannya nanti ada Pak apalah Pak Kabit sama Pak Sekretaris. Karena aku biasanya ke lapangan di kecamatan, Kayaknya nggak ada Nah, itu Pak kita ya. Siap Kak. Nanti diapakan lah filenya ini. Iya, ada. bisa Kami nanti saya bagi. saling dibaca. Tapi ingat ya, yang mengundang ini tetap pengawas ya. Ya, Yang berhubungan dengan KDP tetap pengawas yang memfungsikan ya. Iya. Tapi karena sudah tahu jadwalnya udah tahu tanggalnya. KIP akhirnya- udah tahu kan? Kan gini Pak, nanti kan ada tindak lanjut, jadi pengawasnya yang pegang tindak lanjutnya Pak. Iya. Makanya dilibatkan juga pengawas kecamatan. Oke, ya. Ya. Jadi kita lanjut ya Kak. Saya hanya mengulang kembali sedikit ya Pak karena KIP baru nyampe. Iya. Nah, jadi Kak nanti habis dari sini kita kan itu yang sekolah sudah yang dapat boskin kan mereka otomatis dikoordinir sama dinas. Mereka harus melaksanakan kegiatan PM. Iya. Bayar 5.300.000. Iya. Nah itu akan menimbulkan polemik sama yang sekolah tidak dapat boskin. Boskin. Nah, jadi instruksi dari BBGT TK, jadi harus kita juga menginstruksikan sama mereka membuat pelatihan PM juga dengan dana mandiri dan sukarela, tidak dipaksa. Jadi kakak petakan, semalam saya sudah petakan sekolah saya. Oh iya. Nanti yang jadi narasumber, satu narasumber Tapi tamu, anehnya waktu boskin itu sarannya PM, sarannya pengawas diundang sama itu AM. udah nggak usah Kak. Iya, Tahu aneh gitu. kali, aku nggak Nggak tahu. usah diapain lagi. Semua Kalau kita nggak juga kita pasti dapat. udah begitu sama. Ada di Medan Gede, Ada. nggak diundang kan? Enggak diundang. Aku punya sekolah itu 3. Iya, aku pun punya sekolah kan di tempat aku tuh sekolahnya itu, Iya. di SD 5. Ada Materi siapa? Materi aku nggak tahu kan nggak Aku diundang. 5 Di sekolah. jalan ada tuh tengok Pak. Udah ya, udah nggak apa-apa lah. Iya. Aku 5 sekolah aja Kak, nggak komplain. 5 betul. Udah biar udah kayak itu. Iya. Jadi nanti Aneh kakak kali ya, Kak. ini aja lah kerja kita aja lah kita urusin. Kakak nanti petakan, nanti yang jadi narasumber itu wajib harus ada salah satu Pak, ini dari BPTK juga bilang harus ada fasilitator yang bersertifikat satu, baru satu lagi kalau mau dikolaborasi sama pengawas yang di daerah itu, ya Kak ya. Nah, jadi gitu, nggak boleh kita ujuk-ujuk kita sendiri yang pengawasnya itu yang membuat pelatihan, nanti kata mereka itu mau praktek. Iya. Karena tidak bersertifikat. Ya, nanti tetap Tuhan Pak Iwan sama bos kita di Iya, situ. itu wajib Tetap itu mengundang. pengawas wilayah mendampingi. Pengawas Ya. wilayah. Jadi yang tidak Aku ikut dalam boskin Kami ya. dipetakanlah untuk Iya. membuat mandiri. Kami Iya, mendalam juga. supaya tidak ada keributan. Iya. Itu amin. Semalam ada saya di dapur Alhamdulillah udah dapat ya. kepala sekolah Bu, per sekolah itu dia nanti kita satukan aja Gurunya. 10 sekolah. Oh, Biar ringan. Berapa hari? Kayak di SMP mereka itu 10 sekolah bayar 120 Per sekolah. per sekolah. Ini apa namanya? Berapa hari? Kegiatan PM itu 1 sampai 3 hari. Iya. So, tapi pelaksananya 2 hari aja. Oh. Untuk pelaporannya di LPJ itu wajib 3 hari supaya bisa diakui. Karena itu nanti masuk ke Dapodik pelaporannya Iya. LPJ. Dan guru yang Iya. bersangkutan bisa dapat sertifikat Kakak ya. Oke, dibuat. sip. Aku mau telepon Jamnya. kakak, aku gini lebih enak langsung aja nanti. Kalau telepon nggak jelas ya. Iya, kan? udah. Oke Bapak Ibu, kita awali dengan ini fixed mindset dan growth mindset. Ini bahasa Inggris aja nih ini sebenarnya. Mindset pikiran. Ada yang tahu artinya? Growth mindset. Itu Kita tadi set bilang, mindset. tetap dengan bertumbuh. Iya, jadi ini fix ini Pola ya pikir tetap. pola pikir tetap. Fixed mindset pola pikir. Pola pikir. Versus ini versus ya, lawannya growth mindset. Pola pikir bertumbuh, growth itu bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Jadi Bertumbuh. ini dulu lah kita kasih tahu dulu sama kepala sekolah dan guru. Jadi Bapak Ibu habis dari sini nanti buat seperti rapat daker gitu ya, intinya Bapak Ibu ya.
bukan ngajarin, cuma kayak itulah. Apa fix tadi? Fix ini tetap, pola pikir tetap. Pikirnya tetap. Growth ini Bertumbuh, ya kayak tumbuhan. Ini mindset, ini pikiran. Pikiran. Ya Bapak Ibu. Jadi kita adalah ibaratnya pasukan-pasukan yang mengubah pola pikir kepala sekolah. Karena kepala sekolah ini pola pikirnya kan ada yang Terlambat, tidak mau maju. Udah pada ngerti lah ya kan. Pada guru tuh karena duitnya tidak ada, Nggak pasti ada. itu. Iya. Apa itu malah duit kami yang keluar. Tapi kan yang di Itu awal, yang coba kita rubah gitu ya Bapak di Ibu. awal diri kita dulu. Diawali dari diri kita. Sama kayak kurikulum dulu kan, kurikulum merdeka kan mainnya itu saya bilang kan mengawali dari diri sendiri. Iya, cuman kita kadang-kadang udah mengerubah diri kita sendiri, tapi ada busuk-busukan ini yang nggak enaknya. Itu diabaikan. Nah, begitu nanti. Nah, itu diabaikan. Nanti di sini ada nampak itu Kak. Oke. Nah, ini aspeknya itu misalnya dari bentuk yang kayak Kak Evi bilang, pandangan kemampuan. Pandangan kemampuan. Nah, itu dia yang Kakak bilang ada menusuk-nusuk, ada Menjelekkan. jelek-jelekkan. Nah, ini pengawas nggak penting ikut, jadi karena kalau- ini bukan pekerjaan pengawas. itu yang mau kita atasi. Sampai juga kita lihat. Jadi di sini Iya. kemampuan Di depan itu kalau dia fix, pola pikir tetap. Ini Bapak Ibu, kemampuan itu bawaan, tidak bisa dirubah. Karena Iya. yang fix, ada itu orang Yang tetap. pemilik saya kan dibilang waktu ada acara mendok hatta kalau orang Batak kasih kata-kata nasihat, dia jawab, dibilangnya, ya udah kayak gini aku dilahirkan bapakku, macam mana pula, ya udahlah kalian yang terima aku apa adanya. Itu ini manusianya. Iya. Dia nggak mau bertumbuh, jadi keluarlah bahasa saya izin Pak waktu kejadian itu saya bilang gini, kalau nggak mau berubah berarti B, saya bilang. Terus kejam saya, keponakan saya itu berarti B. Tahu Bapak Ibu B? Panjangkanlah itu Bapak Ibu. Tapi kita manusia, saya bilang. Harus Kalau berubah. manusia dia bertumbuh dan berkembang, kemampuan bisa dikembangkan. Dan iya. Bener nggak? Benar. Kita kan manusia M, saya bilang. Iya. Kalau B ya memang kayak misalnya masyarakat izin, gugup, mana bisa dia mengembangkan pikirannya. Ke kepala sekolah pun sih gitu sih. Karena tugas-tugas. Kadang-kadang manusia ini kalau nggak ditugasin nggak nyambung dia kadang-kadang. Ya aku Bu udah kayak gini macam mana Bu? Mana bisa dirubah-rubah orang? Nah gitu katanya. Oke lah kita kasih contoh gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tantangan. Nih, kalau dia dapat tantangan aspeknya. Kalau orang yang pikirannya, pola pikirnya tetap, dia menghindari itu. Menghindari tantangan, kayak kepala sekolah misalnya, kita ajak nih, ayo bikin kegiatan. Males nanti habis waktu. Gitu. Menghindari dia. Say, bukan kayak gitu dia menghindari, cuman tinggal lagi ini, nggak usah pala kita ikut-ikutkan tuh pengawas karena ini kan kerjaan Ya capsek. sama menghindari. Jadi kita memang nggak diikutkan, padahal seanggapnya kita bodoh kali ya kan. Oh, berarti di Bina itu memang ada ngomong gitu. Memang ada Pasti seperti ada. itu. Contoh gini itu kan. Ibu mana tahu di depan ibu manis-manis. Iya, betul ya. Dia ini yang Bupati gini Bupati. Saya Bilang ada dia kecil itu. Pasti dikabarin. Kan kita manis di belakang Nah, mata. ada udah sama rata. Iya, udah sama rata itu. Ibu semua aja beda. bilang, coba aku jumpai sama apa ibu? Pasti ada. Lanjut ya Bapak Ibu. Udah sama rata. Jadi Udah berarti udah kerja orang ini. Kita Oke, lanjut. gini. Baru mulai udah kalau kita hasilnya kami juga kemarin kita saya yang maju panas jadinya suasana itu sampai dibilang hasilnya Bambang kalau si Grace ini bisa dia memancing suasana Gini loh Wit, Itu jadinya. Pak Ketua, Pak Panda kan kemarin tuh kan kami ada rapat tuh sama Ketua MK3S, AK3S, kemudian ada tiba-tiba datang Pak
Pak apa? Afgan. Iya. Tiba-tiba datang Pak Afgan pas apalah itu yang Udah mau datang kita kemarin. udah tuh apa pidato loh Pak Afgan kan, seharusnya kan ada dikasih pengawas. Ini Pak Afgan ini lamanya pidato, ngenyek pengawas pula di depan aku. Sekarang dia kan kurus, tengok kena gula dia. Ukurnya itu ini. Kok gitu kali deh. Udah sakit dia, udah sakit. Iya. Jadi kan gini ceritanya. Gini ceritanya. Sudah lanjutkan. Jadi kan Pak ceritanya gini, kita nggak perlu undang-undang pengawas. Ibu-ibu kepala sekolah yang di merger katanya kan nggak usah ngadu-ngadu sama pengawas. Pengawas itu nggak ada kerjanya. Gila. Itu harus diapain tuh? Iya. Negatif aja. Ya aku Nggak tuh PPT itu, pola Iya. pikir tetap. Aku Gitu ya. kayak gitu lah dia. Jadi kan akhirnya ada waktu serah terima jabatan itu kan ada pengawas yang nggak diundang, ya kan oleh apa? Setelah bicara lah Pak Afgan sebenarnya waktu di Medan Denai kayak gitu di depan aku nggak mungkin sendirian memberontak begini-gini nggak mungkin. Ku biarkan aja suka hati perut kau lah, bukan dari sini hidup kaya. Aku bilang ya kan makan kau lah. Dia kalian kenapa ini semendekat-dekati kepala sekolah itu? Tapi nanti masukan ini ku bawa ke Pak Menteri. Iya. Ini ku bawa ke Pak Menteri. Iya. Jangan jelekkan Jangan pengawas, jelekkan. merendahkan. Ngapain ibu-ibu kepala sekolah Karena kita walaupun kan ada mereka. sekolahnya di merger yang gurunya begini begitu, jangan ngadu-ngadu sama pengawas, ngadu saja sama K3S. Kakak rekam ada orangnya. Maunya merekam cuma nama Gini ya. Kalau kakak rekam itu tak kirim sama Pak. Yang tim Seharusnya ya kan. Iya, jadi tegur dia sama Pak. Dia nggak ada ke sekolah. Oh ada hanya. Saya tegur dia langsung. Dia dengan Tapi pembinaan itu saya. pengawas. Jadi memang saya bibir mungkin ada yang tak bibir lebih mungkin ya kan. Bapak sih. Lo bapak ngapain pembinaan saya? Kenapa bapak Jadi kemarin? curhat semua ini ya kan. Terus nggak ada urusan bapak di sini tuh bilang. Ini wilayahku, aku bilang sekolah binaanku. Kakak berani ya, kakak berani ya Saya dia mah. betul karena Allah saya ngomong dengan dia. Jangan Makanya berani. saya tengok bangunannya nggak ada urusan bapak, orang kan bisa foto, aku bilang. Nggak bisa ngirim. Oke Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan karena waktu berjalan ya kan. Kembali ke materi. Jadi nanti kalau ada aduan-aduan boleh Fix turun sama itu. Pak Panda ya kan. Itulah tadi si Afgan fix lah itu masuk. Iya fix memang dia fix. Nah, jadi kalau jumpa dia kita kesal fix kita bilang. Di agenda. Baru bisa dirubah fix. Ojo, cukup asu ya. Oke, Bapak Ibu ini dia. Pikir yang beda dia. Kalau dia memang yang growth mindset, pasti dia menyukai tantangan untuk sebagai kesempatan belajar. Nah, kepala sekolah yang growth mindset pasti dia akan excited. Iya Bu, kita buat aja Bu kegiatan pembelajaran Bu. Kapan Bu? Aku ada itu kemarin sekitar 10 orang. Iya, ada. Langsung di datanya. Nanti kami besok rapat Bu bilangkan hari ini berapa nanti dana apa orang ibu. Nah, jadi bintang tamunya Kak Yunida di situ nanti. Saya kan memang pengawas di situ kan gitu. Itulah. Nanti kami kasih tahu ya Bu hasil-hasil rapat kami berapa nanti per sekolah. Terserah. Yang penting kami undangannya ya sudah fix semua saya bilang kan. Satu sekolah 2 guru. Ya, satu sekolah 2 guru. Oke Bapak Ibu. Nanti kita kalau mau kami buatkan nanti siapa yang jadi pasilnya pasti udah tahu bikin jadwalnya kan Kak. Biasanya jam 3 sampai jam 9 pagi sampai jam 3 siang itu wajib ada makan siang Bapak Ibu ya, bilang sama kepala sekolahnya. Iyalah, jelas lah Pak sampai Iya, sore dari makan dinas siang. itu 2 hari. Dari dinas. Iya memang gitu Bu. Kita buat lagi nanti di wilayah. Yang dapat boskin jangan. Yang dapat Yang nggak boskin boskin jangan. dapat. Yang belum dapat. Nah, jadi mereka wajib melaksanakan itu Bu. Nanti mereka kalau tidak melaksanakan apa konsekuensinya kan biasanya gitu orang itu. Kalau ada efeknya apa ya? Efeknya Bu nanti di rapot sama ijazah di situ ada dia laporan di Dapodik bahwa dia sudah mengadakan pelatihan PM. Bagi yang sekolah tidak mengikuti pelatihan PM, rapotnya berbeda. Ini dok saya. Rapotnya nanti berbeda. Oh,
Sementara dia kan sudah melaksanakan misalnya kurikulum mandiri atau kurikulum belajar atau kurikulum berbagi, dia sudah laksanakan. Sementara tidak dibuatnya kegiatan PM, itu raportnya beda sama yang sudah melaksanakan. Itu nanti terkejut dia. Jadi wajib lah ya. Wajib ini. Karena sekarang. Baru ada ya. Tuh ada yang kurang lagi sih. Mana apa kabarnya kan? Jadi buat kita apa tadi efeknya? Di rapot dan ijazah berbeda. Karena Di rapot dan ijazah berbeda. ijazahnya nanti berbeda. Nah, nanti dia akan nanti Bu, itu mendalam lagi lah. Nggak mungkin saya bikin sini. Ada itu permennya, ada juga apa yang membedakan, itu panjang. Makanya saya bilang ini kami aja sampai 5 hari belajarnya. Mana bisa dibahas di sini. Makanya kirimkan filenya. Makanya kita buat kegiatan PM itu loh. Bu. Lanjut. Nanti kalau saya buka semua nggak sampai kita sampai Lanjut mana. materi. Pokoknya kirimkan aja filenya. Iya. Hanya akan membaca. Nah ini dia. Jadi kita sendiri dulu merubah pola pikir kita ya Bapak Ibu, baru bisa kita imbaskan sama kepala sekolah kita. Misalnya kegagalan nih, kalau ada aspeknya kegagalan, yang fix dia pasti takut gagal dan berhenti mencoba. Sementara yang grow, dia akan mencoba terus. Dan kegagalan itu dibuatnya jadi perbaikan, revisi. Apa sih yang membuat aku gagal Pembelajaran. selama ini? Iya. Yang dimana sih kekuranganku? Biar aku perbaiki kan gitu. Tolak ukur lah. Nah, dia ada keinginan gitu belajar. Lanjut. Kalau aspeknya usaha, yang fix itu dia usahanya dianggapnya sia-sia kalau gagal. Nggak ada pun artinya. Belajar sama si Grace itu dikumpulkan di Sutoyo, gini-gini juga nyawa kan gitu istilahnya ya untuk kita. Tidaklah Grace. Contoh. Ini kan contoh. Contoh lebih bagus dia mengatakan dirinya jadi Tapi kalau dia yang belum, nah dia ini aku dapat sedikit loh dari penjelasan yang tadi walaupun hanya kulit-kulitnya ya lumayan lah untuk modal aku untuk mengembangkan Membuka nanti dan di paham. lapangan. Kan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau jadi narasumber di daerah Bapak Ibu boleh nanti kami kasih apanya, tinggal ganti nama aja. Tapi kan ini harus ada Bapak Ibu tahu. Nggak ada sertifikat. Makanya harus ada pasir yang bersertifikat tamunya yang untuk menaikkan nanti. Kalau untuk pengajaran kan nggak apa. Pengajaran ada pendidikan orang dewasanya mengajarkan bagaimana sih jadi POD. Nah, kemudian ini Bapak Ibu lanjut kritik. Kalau dia aspeknya kritik nih. Kalau yang fix dia kalau dikritik dia boleh tanya. Bodoh katanya. Iya, Emang aja. siapa kan gitu kalau cakap Jakartanya. Nah, tapi kalau dia growth dikritik masukan berharga itu menjadi perbandingan di hatinya. Iya, betul lah. Iya. Kalau dia misalnya yang tadi Bu bilang kayaknya ada benarnya lah. ada perubahan lah. Aku harus merubah lah kan gitu. Ya, Sebagai pokoknya- masukan ya kan. sebagai masuk pertimbangan. Untuk memajukan. Oke, iya. Hasil jangka panjang misalnya efeknya. Dia kalau fix dia stagnan. Tahu stagnan Bapak Ibu? Tetap di jalan, tetap di tempat. Jalan di tempat. Iya. Mudah terus ada lagi lebih parah lagi, mudah menyerah. Mundur. Jadi nggak ada dia langkah maju tegak jalan. Silakan masuk. Kalau yang growth dia berkembang dan berprestasi, ya kan Bapak Ibu, dia akan punya targeting. Aku harus bisa paling enggak 3 besar. Nah, caranya bagaimana? Dia akan susun rencananya. Cara Ya kan Bu kerjanya. Leli, dibuatnya apa? Ini larinya ini nanti Bapak Ibu untuk pembuatan visi misi dan tujuan sekolah. Ini ada berkaitan ini nanti. Jadi nggak akan bisa saya kaitkan panjang-panjangnya kan Kak Yudida nanti lama. Jadi saya tulisnya aja ini adalah dasar dari pembuatan visi dan misi Iya. dan tujuan sekolah. Jadi sekarang kita wajib memeriksa visi misi sekolah. Iya. Sudah sesuai nggak sama standar. iya itu juga sudah sesuai nggak dengan 8 dimensi sekarang Kak, dimensi profil lulusan. Nah,
dimensi. Ini dia. Oke, 8 kita dimensi. intip dulu yang 8 tadi. Ini kayaknya udah aku ambil semua nih Kak apa unit. Nanti mengulang lagi lah. Iya, Kakak menguatkan ya. Ulang lagi, kan ada yang Apa terlambat. aja materinya? Oke. Bukan ini aja. Iya banyak. Nah, Visi-misi di apa? dia ini Bapak Ibu. Jadi kalau PM itu pembelajaran mendalam itu ada istilah 8, 3, 3, 4. Bisa Bapak Ibu ini lihat 8, 3, 3, 4. Sudah? Apa itu? Katanya. Kalau orang itu sering kalau fasil-fasil itu kita belajar PM ya 8, 3, 3, 4. Ya, kalau yang nggak pernah dengar kan apa itu kan gitu. Aku juga Iya. pertama. Kami ya? Iya. Kami juga nggak pernah Sama ya dengar. Mbak. Aku pun baru. Hanya beda. Nggak tahu beberapa apa hari 88334 yang tuh kodenya. dapat itu. Aku beda 2 minggu lah dari kakak. Aku keduluan kan gitu. Sebenarnya sama-sama kita ya kan. Oke. Jadi kalau PM itu pembelajaran mendalam itu tadi Kak deep learning, deep itu dalam. Learning itu pembelajaran. Pembelajaran. Jadi 8 itu ini Bapak Ibu. Yang pertama dia itu ada 8 itu dimasukkan ke dalam. Iya. Ini dikirim nanti Pak Lisen. Kan aku bilang tadi sak PPT dia kasih dia Bapak udah nggak sabar. Udah duluan aku bilang itu. Bapak pasti di situ. Soe, lanjut. Boleh kita lanjut kesempatannya kembali. Iya, oke. Oke. Jadi yang 8 itu kan abangku dimasuklah dia itu di dimensi profil lulusan. Itu ada 8. Ya Bapak Ibu ini dia. Dimensi lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai. Nah, terdiri dari 8 yaitu ini Bapak Ibu keimanan Oh, jadi dan ketakwaan Yang terhadap lulusan Tuhan Maha ini aja Esa. ada 8 ya, yang Iya, lulusan ini. lulusan ini aja ada 8. Kedua kewargaan, ketiga kreativitas, kemudian kemandirian, lalu komunikasi, kesehatan, kolaborasi. Jadi ini ada yang tambah ini dari 5 profil Pancasila ini. Penalaran kritis, kolaborasi. Nah, Bapak Ibu pasti udah tahu nih mana yang 5 profil Pancasila di sini. Coba ayo yang nambah itu cuma 2. 2 atau 3? Iya, kesehatan sama komunikasi sama kolaborasi. Nah, ini 3 ini Bapak Ibu, ada 5 profil. Ini tadi ditambahkan. Hanya itu bedanya. Bu Asita, yang tadinya keluargaan itu kan seharusnya dia ini ya. Kebinekaan global. Pendidikan global Ya, ya. itu bahasa aja. Bahasa. Bahasanya aja ya. Kalau arti intinya itu kewargaan. Sama ya. Ya Ibu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita berpikir luas, ini sebenarnya lebih pantasnya ke SMA sama SMK karena dia menciptakan lulusan yang sudah siap pakai, sudah mandiri, bisa kolaborasi di dunia kerja, Iyalah. bisa dia ini dia kesehatannya juga bisa dijaganya, ya kan Bapak Ibu, kalau dia bekerja harus sehat. Kalau tidak sehat bagaimana dia bekerja? Jadi ini sebenarnya ke situ sih. Tapi kalau SD kita lah yang mengembangkan nih Bapak Ibu. Kalau dia sakit bagaimana dia belajar? Nah, itulah kalau kita ibaratnya. Kolaborasi ini dia seperti kalau untuk anak SD kerja kelompok. Iya. Kalau untuk guru juga perlu. Mana tahu ada masalah harus ada pembelajaran bersama. Bapak Ibu ya, lalu komunikasi. Ada nih guru-guru yang bikin gap-gap loh, ada. Jadi komunikasinya Blok-bloknya. blok-bloknya. Yang blok-blok itu biasanya anak yang apa? Ini seperti di bidang saya ya, Extrovert. itu saya apakan? Yang guru ketiga kali kan sudah pinter. Iya. Yang PNS ini kan banyak kurangnya, jadi dia tidak mau mendekati. Itu saya panggil. Iya. Istilahnya Extrovert, introvert. Ya ada introvert, ada yang anu. Entrostop. Entrostop. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Itu tadi yang 8 sudah kita lewati. Nah, ini yang 3. 3 ini dia ada. Ini stagnannya nggak ada ya Bu. Dia ini dia berputar. Jadi dia stagnannya dari berkesadaran.
berkesadaran dulu, baru dia bermakna, baru menggembirakan. Menurut Bapak Ibu itu cocok nggak? Bermakna. Sadar dulu dia, ya kan? Jangan mabuk dia. Kemudian bermakna. Sadar bermakna. Dia sadar, aku ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Aku punya arti di dunia ini. Ya berguna lah. Nah, harus Bermakna, berguna. ya. Harus Karena berguna. baru-baru ini Bapak Ibu ada yang bunuh diri di dekat rumah kami. Aku ceritakan semalam sama kepala sekolah, mereka tersentuh semua dari cerita saya itu. Memang betul ada videonya. Gara-gara Begini ceritanya, nggak apa-apa lah sedikit ya. Iya, Kalau nggak fasilitator apa-apa, memang begitu iya. Bapak Ibu, Iya. jangan tegang kali kebelajaran ini. Iya. Ya kan Pak Hussein? Iya. Jadi ada cerita hidup. Ini kalau untuk PM ini Bu, tujuannya untuk kehidupan nanti, iya kan Kak Yulida? Iya. Jadi di situ kan dia anak rantau berapa, merantau lagi ke Medan bersama kawannya. Dia bajunya panjang tangan, rapi lah mencari kerja. Duduk-duduk dia di pisang goreng. Cerita dia sama tukang pisang goreng ini, aku gak mau di kampung. Aku punya sekolah sarjana, dia pengen mengubah hidupku. Iya. Kalau di kampung aku jadi petani. Nah, rupanya aku dicopet Bang, katanya. Dicopet lah dia, apanya dompetnya sama apa namanya itu KTM-nya ya. Dia kasihan lah dia ya. laki-laki apa perempuan? Laki-laki umur 30. Kawannya katanya yang bawa dia nggak jelas, lari. Jadi rupanya ini dia nggak didengarin gitu sama yang tukang pisang goreng. Kadang-kadang karena orang kan Orang lagi jualan. orang kan ya sekarang kan orang sudah Banyak. udah banyak yang berpikiran Iya, negatif. iya. Takut. Udah mau Biar orang ecek-ecek lah ya. Iya, betul. Bukan aja. Ujung-ujungnya mau minta bantuan kan gitu. Jadi gini lah, udah gitu nggak didengar dia, diambilnya lah batu besar tuh, dipukulkannya lah ke kepalanya 3 kali, muncrat lah darah kan. Gara-gara nggak didengarkan Nggak tukang didengar goreng. tadi, dia kan udah putus asa tuh. Mungkin ada juga masalah dia belum bergejolak, kita kan nggak tahu ya kan. Habis itu mundar mandir dia, mundar mandir. Nggak ada juga orang yang menangkap dia. Harusnya kan pas dia ngumpulkan Kepalanya harus itu ditangkap batunya, ya iya. kan? Itu aku bilang sama tukang-tukang goreng situ. Terus ditengoknya lah pisau tukang Goreng tadi. tukang rujak, kan ada di sebelahnya itu tukang rujak. Diambilnya pisau itu dirampas, dipotong ya lehernya. Iya, muncrat lah darahnya itu, masih Urat nadinya. belum mati dia. Pala dia diambilnya ini keluar langsung usus itu. Ngeri. Kemasukan dia. Betul Kak, di Raja Wali Kak. Aku nggak bohong, itu lebih. Janganlah di-share ah. Enggak, Saram ya. jadi begitulah. Iya, saram lah, saram. Jadi itu Bapak Ibu, apa hubungannya ke PM ini? Guru-guru kita juga banyak yang stres loh. Iya. Makanya kenapa 8 di bensi lulusan itu harus dia nomor 1 keimanan? Itu jatuhnya. Supaya imannya kuat. Supaya imannya Kuatkan iman. awali dari keluarga Jangan suka kita. stres. Kita benahi anak-anak dulu, imannya dikuatkan, lalu bisa merantau. Kalau sudah dirantau, kita ingatkan selalu ingat sama Tuhan. Saya bilang juga sama yang tukang goreng itu, Bang, abang dulu tuh, abang harus tanya dulu, kamu deh agama apa? Kalau Muslim Islam, suruhlah dia ke masjid, menenangkan hati dulu, sholat dulu disuruh. Bilang sama Pak Ustadz apa kedepannya bagaimana ya kan Bang Hussein ya, minta pendapat sama orang tua ya kan Kak. Iya, Kalau kan? dia Kristen suruh Suruh ke gereja, mana tahu jumpa pendeta, dapat pencerahan, kan gitu harusnya. Karena Kak. gini, orang yang tukang jualan pun akalnya nggak sampai ke sana. Nggak sampai, karena dia pun nggak punya iman juga merasa. Hmm. Nah itulah itu cerita hidup lah ya Bapak Iya. Ibu. Makanya perlu memang benar. Saya ini setuju saya nomor 1 itu keimanan. Jadi Itulah. akhirnya dibawa ke rumah sakit atau kemana? Dibiarin dulu sampai datang polisi 5 jam. Astagfirullahaladzim, ya Allah itu. Karena orang nggak akan berani Bu kalau udah begitu keadaannya. Nanti di rumah sakit anakku aja kecelakaan harus ditelepon saya. Ini siapa yang menjamin membayar? Saya bilang. Saya menjamin. Ini KTP saya bilang.
kau apakan anakku, aku bilang tindak pengobatannya. Kalau enggak ditindak. Enggak, betul. Dibiarin. Biarin. Kejam dunia ini. Memang iya. Karena nanti jadi Walaupun bahaya. surat apanya kejadiannya. Tambah pula dia udah parah kali. Iya, parah kali dia itu. Kalaupun dia hidup nggak tahu, nggak kita orang udah keluar sini udah patah apapun. Itulah Bapak Ibu cerita kehidupan. Akhirnya meninggal. Meninggal. Itu Udah udah meninggal, datang polisi. Polisi sebenarnya udah datang, masih gelepar-gelepar dia yang datang polisi itu. Polisi tapi kan punya keluarga juga, dia kan berpikir juga seandainya aku bawa ke rumah sakit ini, aku lah disuruh membayar ini, mana uangku katanya pula kan kayak gitu kan, udah pikiran dia. Dibiar pura-pura lah dia bertanya-tanya keliling sampai menghabiskan apa yang tadi. Nah, udah. Karena di TKP tempat Jadi kejadian kalau peristiwa. di rumah sakit yang kalau ada mayat tuh mahal tuh, berada tuh, TXD ada. Ya ambil produk-produk dalamnya, organ dalamnya. Ya begitu. Sehat ya kan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, pojang dunia ini ya, pojang. Lanjut kita Bapak Ibu. Ini dia tadi 3 ya, udah bermakna dia baru dia merasa bersyukur, gembira, ternyata aku Bermakna, bermanfaat untuk iya, orang. bermanfaat sama orang, ya kan? Kayak ada tuh lagu lansia itu ada gunanya untuk mendoakan anak dan cucu. Ada itu. Kan dikira orang-orang muda ini lansia udah nggak ada gunanya. Iya. Salah dia itu. Tanpa doa semuanya. Nah, semua ciptaan pun ada gunanya, Iya. bermanfaat semua. Oke Bapak Ibu, lanjut kita ke ini 3. Pandai juga kau Mengaplikasi. Iya, udah ini Yang mau jam kita. 10 pula ingat. Mengaplikasi. Kemudian kita lanjut ke prinsip pengalaman belajar nih. Tadi prinsip pembelajaran ya. Kemudian ini pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu adalah proses ya Bapak Ibu. Di sini dia diawali startnya dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tapi ini bisa berubah. Ini bisa berubah sewaktu-waktu ya Kak Yunida. Makanya ini tanda panahnya adalah tanda panah yang tidak putus, saling berkaitan. Bisa orang startnya dari mengaplikasi dulu. Suami istri kan gitu. Apalagi yang dijodohkan, ya aplikasi duluan dia, baru dia memahami, baru dia merefleksikan. Oh suamiku ternyata baik ya, semalam aku sakit dibukanya bubur, kan gitu. Ya, Baru enggak? terrefleksi. Refleksinya ya kan, baru dia memahami ternyata suaminya baik. Kalau untuk pelajaran gini Bapak Ibu, Memahami dulu. enggak juga. Enggak juga. Bisa juga mengaplikasi kalau di SMK. Dia membuat penemuan nih, ya kan? Membuat apa misalnya contohnya? Membuat kompor dari kompos kan gitu, kotoran. Dia kan bikin dulu, baru dia baru dia merefleksi. Kok gagal ya? Kok apinya kecil ya? Nah, iya enggak? Apa yang kurang? Oh ini rupanya kurang bubuknya, ada tambahannya. Baru dia Memahami. memahami. Setelah dibuatnya baru dipahaminya. Iya kan Kak, itulah namanya POD, pembelajaran orang dewasa. Kalau orang dewasa dia mau instan, duluan dia Pembuatannya dulu, dibuat. aplikasi Iya. dulu. Nggak ada kita kalau orang dewasa ini memahami dulu, belajar. Waalaikumsalam. Ya pulang yuk. Ayo pulang yuk. Pulang yuk. Aku udah apa ini? Ya, nanti kita ke Kemana ini? Kebelet. Ayam penyet. Ya, Anak muda. beda. Nah, ya, berkasus bertengkar guruku. Nah, lagi. Jadi dari awal ke sana lah. masalah PM. Udahlah. Udah, aku tahu di tempat pun ada. Lanjut deh Bang, nanti ya Bang. Katanya untuk sesi curhat ada. Soalnya aku cepat juga ya kan, aku santai. Loh, ganti Bu. Kenapa ganti? Habis kurang Oh, hilang dia. Apa? Kakak ini. WA paket. Kita pakai ya Bapak Ibu. Ada ini wifi. Pakai wifi lah, wifi sini. Agak gimana ya? Udah bisa. Udah bisa loh. Nah, masih. Pakai apa pula hotspot? Hotspot aja. Udah ini bisa ini Kak.
selesai. Oke, lanjut. Ini kita yang pemahaman belajar udah tadi ya ceritanya ya. Iya. Lanjut ke kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran. Nah, di sini nggak perlu coding Bapak Ibu. Coding. Di sini coding. Berarti yang Jadi punya dia kemampuan IT tinggi lah. Jadi dia membuat panduan pembelajaran itu Ah, kalau itu angkat tangan sistematis. itu. Tak holding ya Bapak Ibu, holding kolak dingin. Kalau ada ini apa hoding? Coding. Coding. Agak better bahasanya. Coding. Hoding. Kayak Belanda aja. Jangan coaching. Kayak Belanda aja. Berarti ya orang-orang punya kemampuan tinggi lah ya yang masuk Agak-agak menang ditarik P3 kayak itu ya. Coding. Hoding. Biar agak keren Bapak Ibu. Kerangka Coding. pembelajaran kemudian. Oke, jadi untuk apa coding itu? Kan pasti bertanya kepala sekolah guru kan. Jelas dong. Inilah dia masuk di segmen kerangka pembelajaran. Inilah dia. Nah, ini yang paling luar. Paling Salah atas. satunya pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital, Itu iya. tadi ChatGPT, AI, AI. Grok. Ada lagi Canva. Itu Canva udah ketinggalan. Ya. ChatGPT. Ya, ini dia di sini Bapak Ibu penggunaannya untuk kerangka pembelajaran, membuat desain belajar untuk RPP, untuk praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran. Ini misalnya kalau kemitraan itu Bapak Ibu, orang tua siswa pun bisa kita ajak suruh kepala sekolah itu mengajak orang tua siswa, misalnya ada orang tua siswanya yang punya usaha. Usaha homemade, Home industry. Homemade. ya, Homemade. homemade, ya made, Iya. made homemade, ya hasilnya itu. Cara membuat teh suliang, ya kan? Cara Ini Iya. hasil ChatGPT. iya bisa. Jadi nanti bisa Nampak lebih gemuk. diundang sama orang siswa pihak sekolah, Mengundang yang mengundang ahlinya. yang ahli itu langsung menjadi guru tamu. Betul. Kadang-kadang pembuatan susu, Buat buat ini ini, itu gula yang pandai itu. semuanya. Aku tuh kadang-kadang nggak mau Susu aku kedelai. bilang, Iya. nanti gantian Pembuatan nanti susu Bu Ani kedelai, yang pembuatan guru. apa, banyak loh. Orang tua siswa itu dilibatkannya. Iya. Pembuatan Ada tukang tahu, salon tempe, dia pandai salon. berias. Iya, Kalau betul. di SMK. Oh iya, SD belum. Kami Di SD. kemarin SD SMP kami dari Bahan TK bekas kami lah. pelajari, maka agak error aku takut sedikit kan. Bahan bekas lah ya. Teklek sedikit iya. TK SMP SMA SMK kami di situ belajarkan. Iya, aku bilang aku SD aja ngapain belajar semua ini. Saya klik nasi otakku. Ya namanya kau di sini harus semua lah katanya. Mana kawanku semua pengawal SMA, tanya Kak apa? Kak Yuni dia kan Kak Yu. Aku cuma di SD. Tapi nanti jadi Terpaksa diikutkan materi orang itu, materi SMK aku yang aku pelajari. Ya kalau takut sini bang, bukannya pinter. Iya, mau membawakan nama SD bilang. Iya nggak bisa Kak, karena satu sendiri aku gitu. Kami satu satu kelompok. Awak sendiri 1 lawan 5. Haulaku, lebih yang baik lah tuh gitu. Banamu masih gitu aku. Oke Bapak Ibu, ini dia ya. Nah, lingkungan pembelajaran juga mendukung ya Bapak Ibu. Ini dia, lingkungan pembelajaran. Oke, lanjut. Lanjut. Pembelajaran pendalaman. Nah, ini tadi kita ulang sedikit Ya, strategi. tentang strategi yang tadi yang mau kita bahas sama Apa tuh kepala sekolah. Ya Bapak Ibu, ini dia strategi VMT apa itu Bu? Dengan PM. VMT. VMT Apa itu Bu? dengan PM. Dengan PM. V Pendalaman. itu visi, Pembelajaran mendalam. M misi, T tujuan dengan pembelajaran Mendalam. Oke. Harus ini dulu diawali, harus disamakan, diselaraskan. Visi, Kadang-kadang misi, tujuan. visi misi sekolah ini kan Singkatan copy rupanya. paste. Iya. Di kopinya pula dari SMK ya kan. Iya. Kopinya ada di sini, mewujudkan lulusan yang bisa menciptakan kompos. Menciptakan dia. Tadi itu kok. Sementara di SD nggak ada kompos ya kan. Menciptakan siswa lulusan yang bisa memperbaiki mesin otomatis katanya. Mesin Benar, kereta. sampai situ. Iya, SD pun sampai kadang-kadang kepala sekolah mana dibacanya itu. Iya. Semalam aku jumpa sama Bu Erina kan.
kan, semalam kan aku ke dinas tuh. Erina. Bu Erina Madi, dibilangnya adalah waktu pendataan aksesnya itu Iya, Asia. aset. Aset. Dibikinnya katanya luas tanah sekolahnya itu 34.500 m kubik se-Indonesia berarti sekolahnya itu. Jadi Aku bilang, yang ini nanti aku bilang tahu nggak kayak mana? Merem dia untuk membuat itu. Iya, 54.378 meter. Oh, hidup. Se-Indonesia ini ada lagi. Di mana letak kelas 5, kelas 2 dibikinnya di lantai 5. Makmul ya. Belum ada aku tengok sekolah SD di Kota Medan ini berlantai 5. Sana apa apa itu Bu Erina ke atas? Naik eskalator lah gitu ya. Keren kali, pengen aku kunjungi itu SD itu. Di mana itu gue bilang? Itulah kerjaan operator. Tidak, kalau iya. Kepala sekolahnya tanda tangan aja ya kan? Lapangannya pun gitu-gitu juga. Iya. Jadi kepala sekolah ini kerjanya harusnya mendampingi cek dan ricek, makanya Ini tanda tangan aja. literasi. Iya. Tapi kurang literasi juga. Kita juga ya. Kita juga kan kurang literasi. Nah, itu untuk bahan Sulit, kita betul. ya, Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Sosialisasi dulu Bapak Ibu nanti Edukasi, ya. ya. Nah, pulang dari sini kita Bang buat rapat Bang ya. Kasih tahu sama kepala sekolah tentang prinsip dan manfaat PM itu untuk ke sekolah. Kadang kan guru kepala sekolah ini untuk apa PM itu? Iya, pasti itu betul. Iya, betul itu. Kotek. Iya, ini sosialisasi kasih tahu Pak, Bang pemahamannya itu, ya biar mereka agak kulit kayak aku ini aja nggak apa-apa. Baru diidentifikasi kebutuhannya, analisis konteks sekolah itu. Jadi dirapatkan sama guru-gurunya apa SDM yang ada di situ, apa yang bisa diberdayakan di sekolah itu dulu kan. Baru disesuaikan dengan apa kebutuhan sekolah kita ini. Sebenarnya sekolah kita ini butuhnya apa sih kan gitu. Kayaknya gini-gini aja lah stagnan di situ di tempat. Nah, barulah bisa kita include-kan kesimpulannya ke visi misi tujuannya. Nah, tapi harus diselaraskan dengan karakteristik lokal. Itu maksudnya karakter anak-anak, guru, ya harus diselaraskan. Oke Bapak Ibu lanjut uji coba. Terapkan viti-miti baru dengan skala kecil, kemudian evaluasi hasilnya. Jadi harus kita dampingi, memang makanya kita namanya pendampingan Bapak Ibu. Dari mulai pembuatan itu kan cerita si Bita ya kan si Gracia. Waktu orang itu bikin visi misi mana ada diajak kita kan Nggak gitu. ada. Nggak tahu pun kita Iya, tiba-tiba visi udah misi terbit kan udah gitu. siap. Dibikin pula di dindingnya dipahat. Abadi semua Itu abadi. Padahal tak bisa itu. Kopekologi lagi. 3 tahun harus ganti. Harus ganti sesuai dengan rapot mutunya, kebutuhannya apa, di mana dia 3 tahun sekarang. Iya kan? Kalau kita Sekarang beda 3 tahun. memang hebat. Kalau orang kan Medan. setahun. Besok dibikinnya di pakai palang itu. Visi dan misi pakai palang bangga dia. Besi ditanamnya, dicornya. Apabila sudah bisa tidak mencapai sudah Paham mensikan gitu kan. bisa juga itu. Iya, itu harus berubah. Nggak boleh. Harus berubah. Lingkungan Sesuaikan. Iya. Kalau rapotnya ada penurunan di bagian ini, misalnya literasi atau bagian numerasi, itulah dibuatnya jadi apa? Visinya. Berarti bisa jadi 1 tahun sekali ganti. seharusnya memang gitu. Bukan Kalau bisa dulu jadi. kan paling apa 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya kan. Sesuai rapor mutu kan. Kalau rapor mutunya masih stay di tempat atau naik, nggak usah. Ah itu acuannya. Kalau dia masih cantik, sama itu kayak akreditasi. Iya. Kalau dia nilainya masih tetap, tidak pala dia divisitasi ya kan Bang. Tetap dia di kantor. Tapi gini juga, Iya. Grace, ada sekolah dia rapot mutunya bagus.
tapi kenyataannya nggak bagus. Iya. Itu kan Dalamnya Iya, biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja gitu. Padahal waktu ujian AMBK-nya di situ di setting anak muridnya. Sampai dapat boskin dia kan Bu Edwi. betul itu. Kami pun banyak begitu. Tapi Jadi gimana itu solusinya? Kali ya. Peninggalan aku mikir itu Pak. Nah itu dapat bos. Namanya Indonesia banyak permainan ya kan. Aku tidak memberi solusi. Menanya ini kan, untuk pembuatan visi misi dan tujuan tadi. Ini kan dari PN tadi, ya kan? Jadi ini yang dari 8 tadi, yang 8 ya? Iya, 8 yang 8. Iya, Apakah 8-8-nya atau berapa minimnya? Untuk SD. Ada dari SD. Untuk SD. Kalau menurut permen itu wajib semua 8. Tapi disesuaikan ibu dengan kebutuhan di SD. Gak bisa dikurangi, gak ada bisa minta tawar menawar. Tapi kok visi misi gitu, harus 8 juga. Iya. Ya. Harus sampai Harus sampai. Itulah 8 Bahasanya jangan gitu. Aku udah nyambung. Bagian kelulusan dia. Visi misinya bisa 3. Tapi di dalam 3 itu bisa terintegrasi. Itu yang 8 itu. Cuma masuk. Berkaitan. Gak mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengarang itu panjang kali. Bahasanya terkaitan. Di mix dia. Sebelum pembuatan visi misi harus survei. Iya itu ini tadi survei. Survei karakter anak didik. Survei sarana dan prasarana di sekolah. Itu nanti kakak yang akan buka. Udah yang Itu bagian kakak. Nanti diterangin. nanti aja. Biar dia dulu ngabisinnya. Itu kan bagian kakak. Pendalamannya nanti. Ini kulit-kulitnya dulu. Ibu kan membantu menjelaskan. Iya. Nanti gini aja. Nanti ada jawaban. Lanjut. Memang pengawas. Orang pinter yang diajari, macam mana lah, sabar ya. Kemudian bapak surat dulu. Iya. Kalau kita surat nanti sampai sore. Refleksi berkelanjutan. Iya, Bapak oke. Ibu. Itulah tugas kita sebagai pengawas. Harus apa sih jelas Kita ini? tinjau dan Makanya perbaiki yang diajari orang pinter. secara berkala, Bapak Ibu itu. Tinjau Jadi dan kita perbaiki secara tanya berkala sama untuk kepala sekolahnya, ada enggak perubahan dari angka, misalnya dia tadi sekolahnya angka 7 menjadi angka 8. Setelah visi misi yang ini kita buat, adakah perubahan, adakah kemajuan? Nah, itu makanya ada pelaporan di kita, kalau kita cermati, ada pelaporan kita kemarin kan bertumbuh, berkembang. Harusnya kita belajar sih. Iya, bertumbuh dan berkembang. Termasuk saya. Tapi nggak berkembang, nggak bertumbuh dan nggak berkembang di Baru sekolah. di situ ya dibuat statistiknya berubah. Harusnya kita betul-betul menulis itu SD-nya ini nggak sama kita kayak guru penjas. Waktu guru kelas meminta nilai untuk masukkan rapor, dia nilainya mantap siluman ya kan. Ingatnya aja dia, oh si Nora kemarin bawa kue, nilai 8. Itu yang pelajaran keterampilan. Sekarang Bawa sapu. Pelajaran keterampilan. dapat 9 ya kan memoritas. Padahal kalau sebenarnya kita memarahi guru gitu kan sama kepala sekolah. Kita pun begitu. Sadar kita. Pas pelaporan itu aku lagi terutama, bikinlah SD yang baik-baik, mau menyala amplop, bikinlah dia bertumbuh, berkembang di situ. Bikin dia. Ketahuan Tidak berkembang. Padahal tidak berkembang. Tahu salah kita ini ya kan. Terakhir belum mbak mereka. Kalau nggak ada sensita nggak tumbuh. Iya, itu. Udah tahu sama tahu. SD aja. Ya Rami. Oke, udah untuk materi bagian Prinsip saya sudah pendampingan. selesai. Ini apanya ya Bapak Ibu, tahap pendampingannya. Nah, jadi direncanakan dulu, ya kan? Buat perencanaan Bapak Ibu peta kan sudah. Jadi kita memang pengawas ini memang betul-betul lah. Nah, betul kan? Stres ya kan? Dibikinnya lah di sini misalnya SD 06067. Nah, dibikinnya lah visi misinya ini. Apa SD ininya? visi misinya misalnya
membuat lapet pandai. Iya. Memang lah kau Udik sekali. Mana aku ingat visi orang itu. Nanti aku minta. Bikinnya lah sekolah SD praktis bilingual KEP. Visi misinya pandai membuat apa Kak? Lemang. Nah, gitu contohnya. Jadi harus kita kerja. Perlu juga Grace diajarkan cara membuat visi dan misi karena pada nggak tahu nih. Kita jangan Kita tanya Mbak Google. jangan sok-sok pandai padahal nggak pandai. Itu kakak Ita. Oh, iya. Gini Bu Epi, nanti Ada bagiannya. kita adakan pertemuan khusus lagi. Gitu. Semua dikupas ini. Khusus lagi. Kami aja misi. Kakak mau 2 jam terus dapat semua mak. Ya kita baca aja nanti semua. Disket out deh. Nah kan hari ini kita khusus visi dan misi kan itu udah Iya. khusus. Tuh, Ada baru. modulnya itu. Betul, Kak. lanjut Grace, lanjut. Kalau nggak ada intermezzo kan kau nggak serius. Nanti sama sekali pun Kita harus smart ya. Jangan Iya. handphonenya ada Smart. smart. Ya. Smart handphone smart. Iya. Yang pakai smart. Berarti spesifik ya. Smart itu apa? Spesifik. Spesifik itu apa? Tujuannya jelas. Jelas, iya. Dan tujuannya itu jelas, spesifik, dia khusus. Mau ngapain kita ke sekolah itu? Kan Betul. gitu. Jangan datang ke sekolah nggak tujuannya nggak jelas. Dia larilah kepala sekolahnya. yang jelas sampai sekolah. Oke, lanjut. Kemudian measurable, dapat diukur Kepala kemajuannya. sekolahnya lari karena ada itu. Ada mau ngutek uang kan. Measuring, iya. Biasa itu. Kemudian achievable. 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 Dapat Achievable. Achievable. Iya. Sama baru. Lumayan Dan ada satu sama lagi. kita. Agak keliru lidah awak kapan itu. Baca aja Kak sesuai Itu bisa. Relevan. Relevan dengan tujuannya. Ini dia. Sesuai dengan Visi-visi tujuannya. tadi, Iya. Kemudian Indonesia tidak Time bond. Time bond ada batas waktunya. Jadi ada targeting. Iya. Ini dalam jangka waktu berapa ini bisa kita 1 target? tahun, 2 tahun ya. Bisa Kak, mampu nggak ini kita selesaikan masalah ini kan gitu. Misalnya masalah apa? Masalah memonon. Jadi ada memonon. Ada muridnya memonon. Ya kan? Itu visi-visi juga ada tungkian. Kan tadi ada kesehatan itu. Oh iya, yang makan kan. Kak Nuno. Jadi ngapain biar sehat siswanya? Panggil kemitraan dari puskesmas, Iya. mengedukasi begitu kira-kira, iya kan? Oke, Bapak Ibu. Dampingan kepala sekolah. Ini dia pendampingan kepala sekolah. Praktik pedagogis. Apa itu Bapak Ibu pedagogis? Nggak tahu aku pedagogis. Pedagogis Apa itu pedagogis Kak? Ilmu keguruan. seperti Kita harus refresh ilmu orang itu. Baru tamat dia dari Unimed kan, terus hilang ilmunya ketika udah masuk di sekolah. Lupa Hilang semua ya. dia. Ilmu yang dipelajarinya di Unimed, ilmu keguruan itu, hilang dia Kak Eli. Begitu dia dibentak sama kepala sekolah. Ini Masuk rumah sakit jiwa pun ada. istilahnya auto on dia. Karena Jadi dibentak. Jadi harus kita buat lagi pelatihan ya, praktik pedagogisnya yaitu membuat pelatihan Bapak Ibu, belajar Berarti sesuaikan dengan jurusannya. Iya. Nanti kakak petakan apa jurusan guru ini. Iya. Nah, jangan jurusan guru apa pencak silat masuk dia ke guru apa namanya Ya, memasak. berarti kan kemarin itu kan Grace kan masih banyak yang dari guru dari SH sarjana hukum Nah, itu ngajar. dia. Makanya Berarti kan menghukum nggak aja dia. pedagogisnya Nggak nggak jarang dikit yang ini. siswanya salah dihukumnya. Nah, Menurut pasal sekian ini kan berdasarkan itu nih pedagogis. Oh, udah Makanya melanggar hukum. sekarang kan harus Pasal disesuaikan dengan pidana. ini ya jadi kan. lari kan gitu. Iya. Nah, Psikologinya pun nggak ada. Nggak ada. Setelah Iya. dipetakan dia kemampuan guru tadi, ya kan, apa dia kemampuannya, jurusannya,
kita buat kemitraan pembelajarannya. Dia misalnya di bagian ini, coba dipanggil orang dari sini kan gitu, ya kan? Kayak yang tadi saya bilang, dia kayaknya hobinya bagian sulam menyulam, coba dipanggil tukang jahit, nah kan nggak apa-apa sekali-sekali. Berarti dia keterampilan. Penciptaan lingkungan belajar. Ciptaan lingkungan belajar. Jadi kita bilang sama kepala sekolah itu, kau pun bikinlah lingkungan belajarmu yang nyaman. Jangan di situ banyak bertumpuk apa di situ. Sapu. Kursi yang udah Iya, nggak ada kakinya, nggak ada iya. pinggulnya, nggak ada tangannya. Kau buat di situ. Jadi jelek. Gimana kalau anak SD tahu lah lasaknya minta ampun. Tapi Grace, Ungkir balik Depok. Say, Kena kepala. tapi kenapa di sekolah negeri di dalam lokalnya itu ada kursi yang patah karena tidak ada gudang, ya kan? Itu harusnya Salah dibuat. satunya, iya. Makanya dibuat, ciptakan lingkungan yang lingkungan belajar yang memang nyaman, Kondusif. kondusif. Nah, campakkan itu ke laut kalau nggak bisa Tapi dipakai aset lagi. katanya. Nggak boleh. Pindahkan Aset. identitas. Pindahkan ini aset kalian, nah kami kembalikan dan mesti pakai ini. Apa pula di Itu sekolah alasan kami? kepala sekolah itu aset. Nah, itu kadang-kadang Karena kepala sekolah Iya. tidak membuat apa laporan. Katanya begitu, sampai buku-buku yang 10 tahun sampai semua nggak mau dia. Terakhir jadi abu penyakit, banyak penyakit gara-gara abu. Aset Bermulut dia, Batu. berbasah dia. Batu-batu ya. Kan saya diganti. Kemudian pemanfaatan digital. Ya. Jadi ini memang sekolah kita ini ya, kadang-kadang wifi pun tak ada, printer pun tak ada. Mana lah dia mau belajar coding tadi, Kalau dari lingkungan dia. belajar digital ya kan. Nah, oke Bapak Ibu, sama juga dengan pendampingan guru. Prinsip dan pengalaman guru waktu belajar mengajar. Waktu dia belajar perlu juga kita tanya, Ibu kan pernah ikut pelatihan. Apa pengalaman Ibu ketika mengikuti pelatihan itu? Wajib kita tanya. Apa yang didapat? Iya, apa Ibu Ya, dapatkan? karena jadi setelah dia pelatihan, dia mengimbaskan Iya, kawan-kawan suruh bikin PPT. Iya. Berdiri dia. Dia di depan. Artinya, menyampaikan kepada jadi nggak orang. ada kalimat dia, begitu-gitu saja ya. Habis aku dari sana, ya kembali ke laptop, kembali ke nature katanya. Karena tidak ditindaklanjuti. Karena nggak ada tindak lanjut. Kembali sana. Pintar kakak. Buat saya itu saya pesan sama kepala sekolahnya. Iya, Siapa kemudian yang keluar harus mengimbau ke kawan. iya benar itu. Asesmen ini wajib kepala sekolah melaksanakan asesmen kepada gurunya. Kalau bisa bikin fakta integritasnya supaya guru-guru itu jangan bilangnya 2 tahun lagi aku mau pensiun. Lalap itu bosan sekarang aja lo pensiun ya kan. Pandai sih kita ini ya, agak ditembak sedikit kita bersama ya kan gitu. Oke, lanjut perencanaan pembelajaran ini wajib nih. Guru harus punya loh rencana pembelajaran. Kan sudah dibantu dengan digital tadi, coding itu tadi. Itu kan untuk mempermudah guru membuat pembelajarannya, perencanaannya. Iya. Kalau nggak dia dibilangnya, repot kali Bu, disuruh bikin RPP, disuruh bikin modul. Itu dia yang bikin repot. Yang bikin kita bermasalah, bikin kita susah kita sendiri. Kalau dia belajar tadi, dikerjakannya nggak susah kan Kak, tinggal mengeksekusi. Perform dia di kelas, sudah Itu terencana. bagi guru yang mengakali itu yang sering jawab. Iya, alasan yang Kak. Oke, lanjut praktek pembelajaran dan refleksi. Boleh sekali-sekali guru itu merekod dia waktu ngajar. Teaching. Jadi waktu merekod waktu dia mengajar itu perlu untuk refleksi. Mungkin ada bahan materinya yang terlewatkan atau ada bayi Bu ini. Cucu, iya. Ada maklum lah Ibu. Udah di rumah. Selamat. Udah opungnya rupanya. Selamat ya Bu. Udah berapa hari? Laki-laki 5 hari. Selamat. Laki-laki kan Penerus marga. Abi kita marga. Si tanggang bikin. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris ya. Iya. Iya. Jadi Ya. kita kursus bahasa Inggris yuk Pak. Iya, backward Dia design. ini What design? Menentukan tujuan pendampingan, merancang asesmen dan buktinya ini pekerjaan kita ini, si backward ini pengawas ini.
suku Merpati. Iya, keliling-keliling sepeda. Anak nggak punya duit, nggak ada anggaran, jadi sepeda aja lah. Jadi sepeda. Untuk jalan kaki ya. Nggak ada dana bosnya. Dia mau Pas sekali ya. mau ke sekolah. Nggak ada dana Iya. bosnya. Nggak ada Dia mau dana. ke sekolah binaan ini sepeda deh ini. Tidak Pas memegang sekali. anggaran. Jalan-jalan itu ya kan. Iya kan? Nah, jadi merancang asesmennya, mengembangkan aktivitas pendampingan untuk mencapai tujuan. Begitu ya, Bapak Ibu, kakak-kakak. Materi saya sudah sampai di sini ya Kak Yuda. Habis ya, Bu? Adakah yang mau ditanyakan? Jadi gini, saya mau bertanya, kebetulan terlambat. Iya. Kemudian waktu ada Zoom dan segala macam, saya kan lagi buka, Iya. nggak pernah ikut. Sama Jadi ya. ini nol sama sekali. Sama, betul. sama sekali. Jadi yang pertama mau ditanyakan, apakah kita masih menggunakan kurikulum Merdeka? Oh itu. Oh, iya. Itu yang Di awal pertama. tadi, Iya. Yang kedua, kalau memang masih menggunakan, apa sih kelengkapannya atau bedanya sama yang ini? Tunggu Kak, menjawab ini Oke. yang slide peta. Iya, terima kasih. Makasih Kak. Oh, jawabannya ada di situ. Tadi udah aku bilang kan, tapi kakak ini ya dia, ibu dia kan nyimak loh. Iya. Oh kan terlambat. Iya. Nggak apa-apa. Itu Once again. bagus itu ya, once again. Jadi kakakku Bu Suryani, kalau ini PM ini kakak bukan kurikulum, Iya. ini hanya pendalaman Materi. pendalaman. Iya. Istilahnya gini. Pembelajarannya itu jangan hanya teori tapi sampai ke praktek gitu. Nah, Boleh juga di kakak, nanti baru saya terangkan. Ada lagi yang masukkan, karena tahu bisa. Iya, Ada betul. kawan-kawan. Iya, seperti itu. Iya, istilahnya kan pendalaman materi Iya. ya. Dia kurikulumnya kalau nggak dirubah. kurikulum tetap. Jadi kurikulum kita Kak masih tetap kurikulum Merdeka. Di Dapodik nanti ada 3 kan dia, Merdeka belajar, mandiri, belajar, berbagi. Iya, masih Berbagi sama. sekarang. Nah ini nanti ada kolomnya. Efeknya ini kalau tidak melakukan kegiatan, efeknya dia nanti tidak bisa mengisi di situ telah melaksanakan PM. Jadi pulang dari sini kita kakak nanti kebinaan buat rapat, petakan kakak sekolah yang tidak dapat boskin. Nah itu dia. Kami kemarin nih, mereka udah rapat duluan nih. Nah, begitu mereka dapat pelatihan semalam, ini hari mereka rapat. Dilibatkan kakak. Ya tapi kan kita kemarin. Mereka ngundang kami, cuma karena kami kemarin. Kalau sekolahku pun sekarang orang itu merembukan untuk duitnya. Iya itu yang boskin. Oh, yang menerima Banyak Pak Elman sama si Pak Iya. Kak dengar Kak, mereka kan sudah dilatih pasil. Bagian dari petugas. Untuk pasil yang boskin. Orang dengar Kak kita. Oh, itu khusus yang boskin. Iya. Berarti kita kan sekarang tugas kita kan yang Yang tidak tidak menerima dapat boskin. boskin. Iya, ini ya tugas kita. Tugas kita itu Memetakan, Jadi nanti kakak bisa lah salah satu nanti narasumbernya, tapi wajib juga mengundang fasilitator yang bersertifikat supaya diakui nanti. Nah inilah mereka ini lagi menyusun lah ini yang rapat K3S. Nggak boleh nanti. Mereka udah menyusun jadwal ini. Nggak bilang kalau untuk apa ini kami sesama dari pengawas itu kan mereka jangan lagi undang orang Pak Elmansa sama Pak Ahok sama itu kan sudah undangan itu Iya, udah bukan mereka. Makanya semalam aku kan ngomong sama istrinya. Sekarang suami saya Pak Awak mau bercakap, awak kan belum ngerti kan Bu Epi? Iya. Makanya aku kejarkan kemarin. Kita terlambat info. Ya makanya kan tadi di telepon. Apa pesan ibu katanya? Dan kami nggak ikut. Apa pesan ibu? Untuk saat ini belum tahu. Kami nggak fokus makanya lagi kakak lagi nanti bilang sama mereka pelatihan bilang aja. Iya, sama. Seharusnya yang kayak gini pengawas duluan. Aturannya jangan yang 3S kepala sekolah nih wali utama. Lah kan kemarin yang orang tuh berapa hari orang tuh? Nah,
makanya info itu dari Pak Kasih sana. Oke, lanjut. Kak, yang tadi udah terjawab ya Kak, bahwa PMI ini bukan kurikulum, hanya kurikulum. Kakak, tunggu. Jadi kita jawab dulu. Jadi kurikulum kita tetap merdeka, kurikulum merdeka Kak. Yang membedakan tadi Kakak bilang kan, yang membedakan itu kalau dia di PM nanti ada istilah dan Kakak nanti nggak kaget dibilang orang tuh 8334. Apa itu 8334? Ini tadi apa? Yang 8 ini 8 ini. 8 profil lulusan. Dulu dia 5 P5. Itu yang 8 yang dalam ya kan? 3 dasarnya PM. 8 3 4. Udah. Jadi yang 8 dimensi lulusan itu 8. Dulu dia di program Pancasila 5. Hanya nambah 2. Nambah 3. Kan 5 jadi nambah 3 8. Itu dia kolaborasi kesehatan komunikasi itu yang nambahnya kan. Karena udah tadi. Iya makanya. Kemudian prinsip pembelajarannya itu tadi yang 3. Nah 3 itu dia bermakna. Sadar dulu dia. Sadar bermakna. Dia harus sadar dulu. Ada cerita kami tadi.